Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin nabiyil alim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku hamba Allah yang senantiasa berjuang sehari-hari ingin diakui menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus memurnikan agar tauhid kita betul-betul murni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita ikuti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, dan seluruh perkataan atau ketetapan-ketetapannya, yang dimana harapan besarnya adalah kita ingin diakui sebagai umat beliau yang selalu mencontoh, yang selalu menjadikan suri tauladan seluruh apa yang beliau tetapkan atau yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Kita semuanya berarti harapan besarnya ingin menjadi sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Ikhwatu iman yang mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai saat ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesempatan yang dimana kesempatan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan cara saum. Dan saum di bulan suci Ramadan ini betul-betul adalah sebuah perjuangan bagi kita semuanya. Kenapa perjuangan? Karena kita di dalam bulan suci Ramadan ini diharapkan oleh Allah, atau Allah memberikan sebuah harapan kepada kita bahwa kita ini adalah diharapkan la'allakum tattaqun, agar kita ingin mendapatkan gelar sertifikat yaitu takwa, seorang hamba yang bertakwa. Maka ketika kita memaknai adalah la'allakum di sini, la'allakum tattaqun di sini diharapkan menjadi orang yang bertakwa, berarti ada proses, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Salah satunya mungkin ketika kalau kita paham yang sudah tersebar di masyarakat bahwa mentarbiyah, Allah Subhanahu wa taala adalah mentarbiyah kita, mendidik kita, membina kita di bulan suci Ramadan agar kita ini betul-betul sukses di bulan suci ini. Kenapa? Karena la'allakum di sini adalah lafaz taraji, lafaz pengharapan. Ketika kita mengharapkan menjadi sebuah ketakwaan, derajat ketakwaan, maka perjuangan kita bagaimana maksimalkan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk yang terbaik. Salah satu mungkin yang terbaik ini adalah, atau yang ditarbiyah kita, tarbiyah di bulan suci Ramadan ini adalah makna dari segi ibadah. Yang kedua dari segi akhlak. Dari segi ibadah kita kita lakukan ibadah-ibadah sunnah maupun atau yang wajibnya. Kenapa? Karena sunnah di sini bisa insya Allah akan bernilai lebih di hadapan Allah. Sunnah ini akan menjadi sebuah nilai kewajib atau yang wajib bahkan lebih baik lagi gitu. Harapan besarnya ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ketika di bulan Ramadan ini kita dididik dan dibina agar terbiasa, maka nanti di bulan suci, di bulan yang nanti, yang 11 bulan yang akan datang, betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi kita agar kita ini terbiasa dengan hal-hal yang sunnah.
yang dimana jarang melaksanakan sholat rawatib nanti menjadi terbiasa. Ketika kita dipaksakan, dibina dan dididik untuk melaksanakan sholat tarawih yang 11 rakaat, harapan besarnya adalah ketika nanti 11 bulan kita bisa melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Yang kedua, ketika kita memaknai bahwa tarbiyah ini adalah akhlak, bagaimana akhlak ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita biasakan. Bagaimana akhlak tentang masalah menahan hawa nafsu, menahan ego diri kita, menahan amarah kita. Kenapa? Karena akhlak ini adalah merupakan penyempurna daripada seorang mukmin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah akhlak ini, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sudah menjelaskan. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yada qaulaz zur wal amalu bihi wal jahlu laisa lillahi hajatun. Bahwa barang siapa yang tidak bisa menjauhi perbuatan qaulaz zur, az-zur di sini, qaulaz zur di sini adalah sifat di mana ada fitnah, sifat ada bohong, sifat ada hoak. Ini ada makna daripada qaulaz zur. Wal amalu bihi, perbuatan-perbuatan yang termasuk kepada az-zur tadi gitu. Sedangkan yang ketiga adalah al-jahlu, yaitu sikap kebodohan, berbuat dengan maksiat, berbuat yang tercela. Contoh yang tercela itu bagaimana ketika dengan seseorang dia malahan bisa berantem, bisa dia menjadi perkataan yang tidak baik gitu. Atau dia bisa katakan tadi ada terjadi sebuah melakukan kesalahan dari diri kita dengan cara sembunyi-sembunyi, itu termasuk perbuatan yang bodoh atau al-jahlu. Maka kata Allah, laisa lillahi hajatun, aku tidak butuh orang yang saumnya seperti itu. Mereka itu adalah saum tetapi hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maka ketika kita memaknai iman di sini, akhlak pun harus kita perjuangkan. Bukan hanya ibadah saja, tapi akhlak pun betul-betul harus kita perjuangkan. Karena timbangan yang paling berat juga ini mempengaruhi akhlak ini kepada timbangan tersebut. Ma min syai'in asqalu fil mizan wa husnul khuluq. Yang paling berat dalam timbangan ini adalah akhlak yang baik. Jadi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita saat ini Allah memberikan nikmat kesempatan kepada kita untuk melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, mungkin salah satunya ada dua hal yang harus kita perjuangkan. Bagaimana ibadah dengan secara maksimal maupun yang sunnah atau yang wajibnya, dan akhlak pun harus kita tadi maksimalkan juga, baik seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, bahkan dalam hati kita jangan sampai terbesit hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena keimanan ini sangat berkaitan dengan akhlak. Contoh, makna dari iman itu sendiri, tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Hati, lisan, perbuatan. Akhlak pun sama. Bagaimana perasaan kita dalam hati kita? Apakah masih ada hal-hal yang tidak baik? Yang kedua, ucapan pun. Tentu mungkin salah satunya ucapan bagaimana kepada sesama, ucapan kepada yang lebih tua, kepada yang lebih kecil, atau ucapan kita yang sudah tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik, kita latih untuk menjadi baik. Kita ungkapkan mungkin ada sesuatu yang terjadi, gunakanlah lafaz-lafaz talbiyah, lafaz-lafaz thayyibah maksud saya, yaitu lafaz-lafaz yang baik.
Masya Allah, subhanallah, kita lakukan ucapan hal itu. Yang ketiga adalah perbuatan, wa amalu bil arkannya. Perbuatan yang baiknya di sini adalah sikap kita kepada tetangga, sikap kepada teman. Itu dari segi amal bil arkannya kita lakukan juga. Supaya di bulan suci Ramadan tahun ini kita berbeda tahun kemarin. Hari ini, bulan ini, tahun ini saum kita betul-betul sukses dari segi akhlak dan segi ibadah, sehingga derajat la'allakum tattaqun ini kita capai. Karena la'allakum di sini atau tattaqun di sini bukan hanya sekedar saat ini aja, tetapi nanti proses setelah saum pun menjadikan sebuah perjuangan kita, bagaimana kita tetap mempertahankan istiqomah dalam masalah akhlak dan ibadah setelah nanti bulan suci Ramadan. Karena takwa di sini nanti akan harus kita perjuangkan juga. Itu saja mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.